Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam sesi yang keempat ini, meneruskan kajian kita dengan topik yang berbeda, tuntunan Al-Quran menjadi orang tua yang baik dalam kehidupan. Sebelum kita masuki sesi ini, kita akan mencoba untuk mengingat kembali beberapa pelajaran yang sudah kita bahas bersama, untuk selalu kita renungkan dan kita tanamkan dalam jiwa supaya bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Pertama, kita ingat bahwa pagi tadi kita sedang mencoba untuk melihat segelintir sekelumit dari kehidupan Nabi SAW. Maka mudah-mudahan tidak sekedar hanya menjadi ingatan, hanya sekedar kita lihat lalu kita kemudian baca-baca, sekedar disebarkan tapi tidak pernah diamalkan. Maka mulai bangun nanti kita ingat-ingat apa yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Ini itu akan banyak pahalanya. Ada bedanya nanti ya. Saya pernah sampaikan, masih ingat hadisnya, orang yang mengamalkan satu amalan karena ilmunya itu beda dengan orang yang cuma ibadah saja. Ya, saat Anda baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur, karena tahu maknanya, tahu ilmunya, tahu dasarnya, itu seperti membacanya 1000 bulan tanpa henti. Ya, Masya Allah. Jadi mulai besok kita amalkan. Nanti mungkin ya pelan-pelan mau nyampaikan. Nanti ya di akhir, dan nanti ada yang usulan-usulan selanjutnya nanti saya sempurnakan dulu, baru nanti silakan disampaikan. Saya ingin mengajak kita hadirkan kembali karena waktu kita sangat singkat berada di sini. Ini hanya sekedar menyampaikan pesan saja, selanjutnya kita mengamalkan. Nah, aplikasi dari ini termasuk tadi bagaimana cara tidur, seperti apa memulainya, bagaimana cara tidurnya, bedding kemana dan sebagainya, sunnah Nabi-nya. Anda bisa mengecek nanti pelajaran-pelajaran tentang itu dalam kajian As-Sunnah An-Nabawiyah. Ya, kami sudah tampilkan di YouTube juga, nanti bisa diakses. Itu kehidupan Nabi dipelajari dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Ya, nanti silakan diakses di situ. Yang kedua, dalam sesi selanjutnya siang kita juga sedang belajar bagaimana mendekat kepada Allah dengan cara bersahabat dengan Al-Quran. Teorinya sudah disampaikan, pilihannya ada pada kita. Ya. Kemudian ada yang menarik dari keterangan Imam An-Nawawi. Saya cuma ingin tambahkan sedikit saja. Bapak Ibu sekalian, kita kan sudah mau mulai menghafal ya. Kalau penghafal Quran disebut apa? Kita sudah keliru ya dalam konteks ini. Ya, nggak apa-apa. Di penghafal Quran dari keterangan Rasulullah, kemudian diteruskan sampai dengan kekinian, itu asalnya bukan hafid. Hafid itu asalnya yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Itu disebut dengan hafid. Ya. Jadi kalau hafal 100.000 hadis dengan orang-orangnya ya, sampai pada Nabi. Satu hadis itu bisa 10 sampai 20 orang. Jadi 100.000 hadis hafal dengan orang-orangnya sampai pada Nabi. Itu disebut dengan hafid. Ya, misal Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut dengan hafid. Ya. Kalau imam itu sudah 500 sampai 600.000 hadis dengan sanad-sanadnya. Kemudian kalau penghafal Quran itu dibedakan. Kalau pemula disebut dengan sahib, sahibul Quran. Sahib itu sahabat. Ya. Biasanya kalau sahabat itu saling menyukai atau membenci. Menyukai, saling menghormati, ya. Kemudian juga saling menjaga. Seakan-akan ada peran begini, ada pesan. Kata Nabi, perhatikan kalimat Nabi ini indah sekali. Ya. Quran itu kata Nabi, ya'ti yawmal qiyamati, akan datang hari kiamat, ya, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat bagi sahabat-sahabatnya.
Redaksi hadisnya bukan pembacanya, tapi sahabat-sahabatnya. Jadi kalau Anda ingin menjadi bagian dari yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran, Masya Allah, jadilah sahabatnya. Salah satu keistimewaannya, orang yang jadi sahabat Quran ini mendapat syafaat itu saat yaumul hisab, itu bersama satu golongan lain. Oleh Allah disediakan satu bukit namanya Miskul Za'faran, yang wanginya itu lebih harum dibandingkan dengan seharum-harumnya minyak wangi yang ada di muka bumi. Miskul Za'faran itu Masya Allah ditempatkan di situ dalam menunggu proses hisabnya. Itu sama dengan orang yang suka azan, yang suka azan itu disimpan, ditempatkannya di situ. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kenapa disebut dengan sahibul Quran, sahabatnya Quran, seakan-akan ingin memberikan pesan. Yang paling bagus Imam An-Nawawi dalam memulai ini. Maka penghafal pemula itu akan memperlakukan Quran seperti sahabatnya. Dia hormati. Makanya cara megang mushaf itu lain. Antara sahabat Quran dengan pembaca biasa. Mungkin pembaca biasa dibawa biasa, sahabat Quran tidak. Coba lihat orang tua kita dulu saat mengajarkan bawa Quran itu. Dipegang mushaf dia begini, dibawa, disayang-sayang, dilihat. Nggak tega kalau lihat mushafnya itu rusak, mulai jelek, dia mulai itu, Masya Allah, diperlakukan dengan baik ya, luar biasa ya. Tidak akan disimpan sembarangan, mungkin dibawa apa tidak, dia akan jaga, dipegang ya. Masya Allah, dia tempatkan tempat yang terbaik. Itu sahibul Quran. Nah, kalau Anda bisa menjadi sahabat Quran seperti itu bukan kitanya yang capek menghafal, Qurannya yang datang. Qurannya yang datang. Ya. Nanti silahkan Imam An-Nawawi mengulai dengan sangat bagus sekali tentang itu. Ya. Jadi kalau Anda ingin dimudahkan mendapat bagian dari Quran, jadikan sahabat Quran dalam kehidupan. Perlakukan dengan baik. Ibu juga hati-hati Bu ya kalau beli mushaf itu. Saya perhatikan banyak penerbit yang mulai kreatif membuat mushaf-mushaf dan desain. Bagus memang, tapi tujuan keduniaannya sangat kental. Ada mushaf Aisyah warnanya pink, mushaf Khadijah warnanya hijau gitu kan. Terus ada ukiran-ukiran di dalamnya. Terus ada mushaf yang mungkin karena tidak belajar fikihnya, jadi dibentuk Pak seperti tas ini, tas jinjing itu begini. Ya. Jadi kalau dibawa seperti tas begini aja, bawa gini itu. Nah, itu menurut saya agak kurang baik ya desain seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah hafal Qurannya, sudah bagus, sudah maksimal, nah itu disebut rubah namanya dari sahibul Quran menjadi hamilul Quran. Hamilul Quran. Seorang perempuan hamil, mengandung. Boleh nggak seorang yang sedang hamil makan makanan yang tidak baik? Tidak boleh. Ya. Makan makanan basi nggak boleh. Berbuat yang kotor tidak boleh, karena berpengaruh pada janinnya. Ya. Nanti kita akan ada bahasan tentang ini sebentar lagi. Akan berpengaruh. Ya. Bila seorang manusia saja mengandung makhluk, itu harus menjaga kandungannya. Bagaimana dengan orang yang mengandung kitabullah, mengandung Al-Quran? Maka sudah nggak boleh dia berkata yang buruk-buruk lagi, makan makanan yang haram lagi, harus dia jaga ya, karena berbahaya bagi kandungan Quran. Maka disebut hamil Quran. Kekinian karena sama-sama menghafal antara Quran dan hadis, maka diberi nama umum hafid ya. Tapi penting Anda catat, kalau hafid cuma persoalan menghafal saja. Tapi kalau sudah istilah sahib dengan hamil, itu ada nilai lain yang harus kita pertahankan di situ. Jelas di sini? Maka sampai malam ini kita ya, karena baru memulai hafalan Qurannya, disebut dengan apa? Sahibul Quran. Silahkan ya, dibiasakan supaya Qurannya cepat datang ya. Tidak percaya silahkan mulai malam ini perlakukan Quran dengan baik ya. Mudah-mudahan mimpinya juga sudah mulai menghafal Quran ya. Mimpinya sudah Ali Imran 10 ayat terakhir sampai ke 20 ayat ya. Saya mau slogan saja sampai malam ini, karena kan kita prakteknya tadinya harus berprasangka baik ya. Karena Anda sudah masuk, begitu tenangnya duduk, berarti sudah pada hafal itu baik ya. Insya Allah nggak apa-apa. Sore tadi kita lengkapi juga ya, dengan diskusi banyak hal, dan kita sudah menjalin tentang ukhuwah. Maka saya sangat bermohon, kalau boleh saya ingin memohon, jadi pulang dari sini nanti praktekkan, berikan contoh yang baik bahwa tidak sia-sia kita berada di sini ya. Teman-teman yang belum bisa berangkat, tunjukkan bahwa ada sesuatu yang baik yang kita dapatkan. Sayangi kawan-kawan, melakukan dengan baik, bantu mereka dalam kebaikan ya, insya Allah. Dan kita menjadi saudara mulai dari malam ini dan seterusnya, bahkan sebelum kita berjumpa ya. Maka tolonglah, bukan cuma dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat, setidaknya kita saling mendoakan dalam kebaikan ya. Baik, malam ini sesi keempat, materinya juga cukup penting menurut kami, karena ini sesuatu yang diurai dengan panjang lebar oleh Al-Quran.
kita mulai kisahnya nanti sampai berhenti di Imam Al-Bukhari, lalu terakhir kalau masih ada waktu kita bisa bacakan beberapa hal yang belum kita jawab. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan keluarga pertama yang langsung dijadikan teladan oleh Al-Quran. Bagaimana kisahnya? Mari kita lihat Ali Imran ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Sungguh Allah telah memilih untuk menjadi teladan bagi kehidupan kita. Satu Adam, yang kedua Nuh, begitu menyebutkan yang ketiga wa ala Ibrahim, dan keluarga besar Ibrahim. Insyaallah Ibrahim disandingkan dengan keluarganya, seperti yang pernah kita bahas pagi tadi. Ada yang bagus dalam pendidikan Ibrahim pada keluarganya. Yuk pelan-pelan dulu kita akan ambil cerita tentang Ibrahim ini sebagai satu contoh. Sebelumnya kita urai dulu dengan cepat. Mari kita lihat. Pertama, hati-hati bagi Anda yang sudah dititipkan oleh Allah keturunan keluarga dalam hidupnya, maka Al-Quran memberikan pesan yang sangat tegas sekali. Quran surah 4 ayat ke-9. Quran surah 4 ayat 9. An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ada ayatnya? Sekarang perhatikan. Dan hendaklah para orang tua itu harus merasa sangat takut, khawatir. Jadi ada khasyah, ada khauf, itu berbeda. Ada khasyah, ada khauf, itu lain. Kalau khasyah itu ketakutan yang teramat sangat. Misal kita sedang begini taklim, tiba-tiba dengar suara singa di luar danau misalnya. Kira-kira bagaimana respon kita itu? Kalau bisa dikomando lagi, mungkin langsung pada bubar gitu ya, pada cari tempat untuk berlindung. Itu khasyah namanya, rasa takut yang teramat sangat ya. Ulama yang baik disifati dengan khasyah. Jadi kalau Anda ingin mencari ulama, berkonsultasi, bertanya, Allah, jangan cari orang pintar, jangan cari orang yang pintar. Misal, yang hafal Quran banyak, tahu hadis banyak, tapi cari yang paling takut kepada Allah, yang kalau dia memberikan satu jawaban takut kalau Allah tidak ridha, ditimbang-timbang dulu, dipikirkan dulu, nggak sembarangan. Itu ulama. Turun ayat Quran surah ke-35 ayat 29 itu, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ya, kalau Anda ingin cari ulama, cari yang paling takut dengan Allah. Kedua, khauf. Khauf itu takut standar ya, sifat khawatir yang standar, dan itu ujian pertama kehidupan kita. Al-Baqarah ayat 155 ya, walanabluwannakum bisyai. Setiap orang hidup, kata Allah, pasti kami akan uji. Alhamdulillah, hati-hati satu kali. Tenang aja, tenang ya. Yang tadi kan sudah hafal Quran, ini baru Ali Imran 10 ya. Kata Quran surah kedua ayat 155, paling atas posisinya sebelah kanan. Walanabluwannakum bisyai. Setiap Anda yang hidup pasti kami akan uji dengan masalah. Perhatikan ya, perhatikan persamaannya. Hidup berbanding lurus dengan masalah, dengan persoalan. Pelan-pelan. Jadi kalau kita masih hidup, setiap orang hidup pasti punya masalah. Gak ada orang hidup yang gak punya masalah ya. Saat Anda berpikir tidak ingin punya masalah, sebetulnya itu sedang menciptakan masalah ya. Jadi setiap orang hidup pasti punya masalah. Artinya kalau orang tidak ingin punya masalah, pasti artinya tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan. Karena itu sudah jangan mengeluh kalau diberikan masalah, artinya pasti punya masalah. Nah, ujian pertamanya itu minal khauf, khawatir ya, minal khauf, khawatir. Tapi khawatir standar, setiap orang khawatir. Ibu khawatir kalau anak pulangnya telat ya. Bapak khawatir kalau misalnya persoalan di jalan, mulai macet, terlambat kerja, khawatir ya. Ini khawatir, mulai gelisah, macam-macam, banyak kegelisahan yang kita dapatkan. Itu standar biasa ya. Kalau sudah gelap, ada mulai hujan, kita khawatir, macam-macam. Itu
khauf. Wa naqsin minal amwal, berkurang harta benda. Ya. Hati-hati, berkurang sesuatu kan mulai ada perubahan. Secara fisika kan bisa ditafsirkan ya. Masih ingat kalau rumus dalam fisika itu, dalam gaya itu babnya F1 sama dengan F2. Masih ingat ya? F1 sama dengan F2. Gaya yang diterima sama dengan gaya dikeluarkan. Gaya drag sama dengan gaya dorong. Ya? Kan demikian adanya. Orang-orang yang level kehidupannya misalnya tarafnya bisa penghasilan 5 juta, gayanya juga 5 juta. Begitu meningkat 10 juta, gayanya juga 10 juta. Kan kalau orang turun dari angkot ya, penghasilan demikian kan tawadu itu. Begitu turun nunduk, terus bayar. Mobil pribadi enggak, begitu dibuka sudah naik. Ini. Nah yang jadi masalah kan hukum Pascalnya juga berlaku. F sama dengan V, gaya sama dengan tekanan gitu kan. Jadi semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Nah, karena itu orang-orang yang biasanya turun ya, itu cenderung tidak siap, mulai gelisah. Biasa makan ayam turun ke tempe, mulai ada masalah. Nah, wal anfus, sakit sampai meninggal. Yang menarik ini wathamarat, di situ diartikan apa? Buah-buahan. Nah itu agak kurang pas ya maknanya. Itu bahasa kiasan sebetulnya. Kalau Anda nanam sesuatu yang dipetik apa ya? Buahnya. Jadi ada orang sudah menanam usaha, kerja keras, tanam modal, investasi, begitu berhasil usahanya diserobot orang. Itu bagian ujian. Nah cara menghadapinya cuma satu. Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Sabar, jangan mengeluh, sabar. Orang sabar itu hebat. Orang sabar itu kata Quran, dia gembira saat menerima masalah. Biasanya orang saat gak punya masalah, dia senang. Saat punya masalah, gelisah. Ini beda. Ada orang gembira saat dapat masalah. Ini orang sabar. Cuma hati-hati, lihat persamaannya. Lihat persamaannya. Hati-hati. Hidup selalu bersanding dengan masalah. Solusinya apa? Sabar. Lihat persamaannya. Sabar sama dengan hidup. Artinya selama kita hidup, saat itulah kita mesti sabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Sepanjang hidup, artinya kita harus sabar. Harus sabar. Nggak ada batasnya. Tidak mudah itu. Ya. Di saat di kantor misalnya teman Anda misalnya kurang baik, ya, kemudian Anda mengatakan merespon dengan sangat emosinya. Hilang batas kesabaran saya dengan kamu ini. Tandanya nggak mau hidup tuh, pengen cepat meninggal. Ya. Nah, sabar itu tandanya dengan kehidupan terus. Nah, ayat ini berbicara tentang khauf. Kata Quran, perhatikan. Orang tua itu mesti sangat takut, khawatir. Minimal takut yang standar. Standar. Takut pada apa? Lau taraku min khalfihim dhi'afa. Kalau tiba-tiba mereka meninggalkan keluarga, keturunan anak-anaknya, mereka ditinggalkan dalam keadaan lemah. Pasti khawatir. Artinya Anda harus siap-siap ketika Allah menitipkan, maaf di keluarga ada anak misalnya, itu Allah percaya. Ini saya titipkan pada kamu, tidak saya titipkan pada yang lain. Karena saya percaya cuma kamu yang bisa merawatnya menjadi lebih baik. Nah kita mesti khawatir kalau dititipkan sesuatu, mohon maaf, tiba-tiba ketika dipanggil oleh Allah, ditanya itu nanti, tidak maksimal. Ya. Saya saja kalau titipkan handphone misalnya pada bapak, pada ibu, ketika saya mau ambil misalnya sebagian lecet, ya, LCD-nya sudah sebagian rusak, retaknya. Perasaan saya bagaimana? Nyaman. Maka bagaimana Allah ketika menitipkan anak-anak misalnya 3, yang satu jadi perampok, yang satu penipu, satu pembohong misalnya, mau jawab apa nanti di akhirat nanti? Ya. Karena itu Anda mesti khawatir nanti kalau kita tinggalkan mereka, tiba-tiba kita wafat duluan misalnya, atau mereka yang pulang duluan, bisa terjadi. Ya. Tiba-tiba mereka dalam keadaan lemah. Kata para ulama, lemah dalam 3 hal. 1, bisa lemah dalam agamanya. Hati-hati. Memang pintar bu, ya, matematikanya pintar, dunianya hebat, tapi sholatnya nggak bisa, baca Quran berantakan, itu rugi investasinya itu. Kami pernah tinggal di Lebak Bulus, itu Pak, mohon maaf ya, ada satu komplek bagus, tapi bukan di situ, di komplek lain. Itu qadarullah meninggal orang tuanya, anaknya hebat semuanya, sekolahnya di luar, biayanya luar biasa tingginya. Itu Allah begitu meninggal orang tua, dibawa ke komplek kami, minta bantuan bagaimana cara mengatasi jenazah ini sampai dengan meninggal dunia, sampai diantarkan ke alam kuburnya. Menyolatkan nggak tahu, mengkafani nggak bisa. Itu investasinya tuh luar biasa. Ya. Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, kasihan itu. Ya. Sudah berusaha keras, biaya keluar dan sebagainya. Alam kuburnya nggak tenang karena anaknya nggak bisa berdoa. Nyolatkan aja nggak bisa. Ya.
ya insya Allah akan ada perubahan, karena kita bantu dengan doa, kita ajarkan. Dan itu tidak mudah kalau sudah semakin kuat. Ya. Dalam pendidikan akhlak itu, kalau orang sudah semakin kuat itu seperti pohon. Kalau sudah semakin kuat, semakin tinggi, itu batangnya keras. Sulit kalau bengkok mau diluruskan lagi, bisa patah gitu. Bisa patah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, coba nanti kita akan lihat satu agamanya, hati-hati. Kedua pendidikannya, ya, pendidikannya. Tidak hanya pandai dalam agamanya, tapi dalam hal pendidikan yang lainnya kosong misalnya, itu juga tidak bagus, ya, tidak bagus. Dan yang ketiga nanti kuat dari segi ekonominya. Kata Nabi, meninggalkan keturunan dalam keadaan dia mantap, bagus, cukup harta bendanya, lebih bagus daripada ditinggalkan dalam keadaan meminta-minta. Baik. Sekarang mari kita lihat bagaimana Al-Quran membagi dua tugas orang tua ini, maksudnya tugas ayah dan tugas ibu dalam memperhatikan anaknya supaya anaknya kuat nanti saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala atau saat ditinggalkan. Mari kita lihat pelan-pelan. Di dalam Quran ada hal yang sangat unik, Pak, Bu. Setiap ada interaksi anak dengan orang tua, itu selalu umumnya dilekatkan bapak dengan anak, bapak dengan anak. Jarang-jarang ibunya. Ibu itu cuma kisah. Tapi ketika ngobrol, itu selalu dengan bapak dengan anaknya. Contoh, tadi kan dibacakan surat Luqman ya. Tadi dalam salat Isya itu. Tadi dari ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-20-nya. Ayat 24 terakhir tadi. Mari kita lihat. Tentang ibu cuma kisah saja. Ayat ke-14 ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu. Ibu dikisahkan mengandung, ya, lelah, kemudian menyapi, wa fisaluhu fi amain. Selesai sampai di situ. Tapi ketika menyampaikan dialog tentang itu, bicaranya bukan dengan ibu, dengan bapak. Ya. Coba lihat ayat 13 ya, Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Ketika Luqman berkata kepada anaknya. Luqman itu bapaknya atau ibunya? Bapaknya. Ya. Maaf, pernah dengar tentang Luqman? Luqman itu, maaf, tinggi atau pendek? Pendek. Orang Afrika, sudah kita bicara ya. Baik, pelan-pelan. Saya teruskan dulu. Kemudian Yusuf, ketika beliau berdialog, ya, beliau berdialog dengan siapa? Bapaknya, Yakub. Ya, Yakub. Kata Yusuf, ya abati inni ara fil manami, saya lihat di dalam mimpi saya, ya, saya lihat ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya lihat ada 11 bintang ditambah dengan 1 matahari 1 bulan sujud pada saya. Masya Allah. Bicara dengan siapa? Bapaknya. Ketika Ismail akan berdialog dengan siapa? Bapaknya Ibrahim, As-Saffat, Quran surah 37, 102 itu sampai 109-nya. Ya. Bapaknya ngobrol, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Bapak dengan anak, bapak dengan anak. Apa rahasianya di Quran sampai-sampai seringkali dialog itu ayahnya dengan anaknya. Sampai panitia bikin judul menjadi suami ayah yang baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kenapa seringkali disebutkan ayah bukan ibu? Karena perempuan itu otomatis lebih banyak di rumah, sehingga karena tugasnya seringkali lebih banyak di rumah, otomatis akan lebih banyak dengan anak. Jadi nggak perlu disebut lagi. Ibu nggak perlu disebut lagi. Ya. Yang maaf, memberikan ASI kurang lebih selama 2 tahun itu siapa? Ibunya. Jadi ibu lebih dekat dengan anaknya, bahkan sejak dia dilahirkan. Ya. Yang mengandung siapa? Ibunya, sudah lekat. Masya Allah. Jadi ibu itu kenapa tidak disebutkan? Karena otomatis lebih banyak interaksinya dengan anak. Ya. Jadi maaf, kalau sekiranya ada seorang ibu, mohon maaf misalnya, ada seorang ibu dalam hidupnya tidak pernah berinteraksi dalam tanda petik dengan anaknya, ada yang salah dalam fitrah keperempuanannya. Ada yang salah dalam fitrah kehidupannya. Karena ibu itu tidak perlu diungkapkan, saking banyaknya interaksinya, banyaknya jasa pada anaknya, banyaknya perhatiannya, Quran gak ungkapan lagi. Allah. Jadi sangat aneh kalau ada seorang ibu tidak punya waktu dengan anaknya. Ada yang keliru dalam hidupnya. Jelas di sini ya? Baik, pelan-pelan. Tapi ayah tidak semua waktunya bisa berada di rumah, karena ayah punya tugas yang sangat penting, jadi kewajiban dalam hidupnya. Tugasnya ada di An-Nisa ayat 34. Sebelah kanan paling atas posisinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pengayom, pemimpin bagi istri-istrinya. Perhatikan terusan ayatnya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena kami berikan satu keutamaan satu dengan yang lainnya. Jadi istri diberikan keutamaan tertentu dengan tugas utama, ya. Laki-laki diberikan keutamaan dengan tugas pokoknya.
Kenapa dipilih jadi pemimpin? Karena perangkatnya sudah ditanamkan. Ya, jangan ditukar. Saya teruskan dulu. Yang paling menarik, wabima anfaqu min amwalihim. Laki-laki, para suami itu diberikan tugas memberikan nafkah. Infak wajib itu. Nafkah itu infak wajib. Quran surah 4 ayat 34. Punya tugas mencari nafkah. Oh, hati-hati. Mencari nafkah itu bukan tugas seorang istri, tapi suami. Saya tidak bicara bekerja ya, tidak bicara bekerja. Karena kerja itu belum tentu nafkah. Ya, belum tentu nafkah. Tapi kalau mencari nafkah itu wajib bagi suami. Berdosa seorang suami kalau sudah menikah istrinya yang mencari nafkah, sementara suaminya diam, itu berdosa. Ya, kalau dia masih punya kemampuan dan sebagainya, itu keliru. Ya, hati-hati. Jadi yang punya tugas mencari nafkah, sepanjang masih ada suaminya, ada kemampuan, maka suami punya tugas ini. Karena beliau punya tugas mencari nafkah, otomatis kan sering keluar ya. Ya, umumnya sering keluar. Waktu dengan anaknya itu terpisah. Nah, ini yang paling menarik. Bapak Ibu sekalian, ada isyarat di Quran, khususnya untuk para ayah dulu nih. Saya mau fokus pada para ayah dulu. Ada isyarat di Quran, kenapa banyak dialog ayah dengan anak, ayah dengan anak. Seakan-akan ada isyarat, jangan sampai kesibukan Anda di luar rumah melupakan perhatian harus diberikan pada anak, kewajiban yang lain. Baik. Cari uang di rumah, di luar rumah untuk siapa? Untuk keluarga. Untuk keluarga. Cari harta di luar bukan untuk dibawa ke dalam. Kadang-kadang lupa. Ada tidak sedikit orang-orang yang lupa ketika mencari harta di luar rumah, lupa bahwa harta di dalam itu pun harus diperhatikan. Ya. Ada ayah berangkatnya gelap, pulang juga gelap. Oh, kapan waktu untuk anaknya? Berangkat anak tidur, pulang anak juga tidur, nggak pernah ketemu dan kehilangan masa-masa yang sangat menyenangkan itu. Ya. Karena itulah ketika Quran menyebutkan kisah tentang Ibrahim wa ala Ibrahim tadi Ali Imran ayat 33 itu. Mari sekarang kita lihat bagaimana Ibrahim melakukan tugasnya dan jadi inspirasi untuk kita sampai malam ini. Yuk kita mulai. Quran surah ke-14 ayat 37. Kita mulai kisah Ibrahim. Saya agak percepat karena waktu kita terbatas. Pelan-pelan. Saya persingkat. Ibrahim, ya, singkatnya memiliki istri bernama Sarah dan tidak pakai Siti, jadi nggak ada Siti Sarah ya. Kita sudah bahas itu. Beliau menikah dengan seorang perempuan. Sarah itu cantik Pak Ibu, luar biasa cantiknya, ya, cantik luar biasa dan awet dalam kecantikannya. Ya, Masya Allah. Qadar Allah, Allah belum titipkan keturunan pada beliau. Ya, sudah cukup lama. Nanti saya akan tutup di akhir bagaimana punya keturunan di akhir nanti. Ya, hebatnya Sarah itu saking setianya dengan Ibrahim, ditemani kemanapun, kompak. Itu bisa jadi inspirasi, itu kompak, saling berbagi macam-macam dan seterusnya. Sampai satu kali beliau ke Mesir, itu ikut Sarah. Saking cantiknya Raja Mesir saat itu dia punya kebiasaan. Raja Mesir pada saat itu selalu ingin memperistri istri orang. Ya, jadi kalau orang sudah punya istri, dia ingin ngambil. Dan tidak pernah menikahi gadis, tidak pernah. Ya, karena prinsip orang ini mengatakan, kalau orang bisa menikah dengan seorang perempuan, artinya perempuan itu perempuan pilihan. Yang laku gitu, yang laku artinya dipilih. Kalau sudah pilihan berarti istimewa, jadi dia nggak mau menikah kecuali dengan istri orang ya, karena itu istimewa. Dengan gadis belum mau dia, karena belum dipilih, artinya nggak ada yang istimewa padanya ya, Masya Allah. Nah, ketika datang Sarah, Ibrahim tahu kebiasaannya, makanya ketika ditanya siapa ini, man hadi, kata Ibrahim, hadi ukhti, ini saudari perempuan saya ya. Tidak keliru ya, karena maksudnya saudari perempuan saya dalam Islam. Cuma nanti ini akan berdampak saat di akhirat nanti. Ketika orang minta syafaat pada Nabi Ibrahim, kata beliau, saya malu karena saya pernah berbohong. Padahal bukan bohong, bukan. Itu tadlis namanya, mengelakkan pada sesuatu, maksudnya pada yang lain. Ya. Tapi disinilah Raja Mesir itu karena melihat saking cantiknya Sarah, dia melanggar aturannya sendiri. Pada yang ini saya pengen nikahin. Ya. Mau dipegang Sarah, tiba-tiba tangannya lumpuh. Ya. Kemudian, oh ini saya kena jampe-jampe nih. Ya. Tolong bacakan, sembuhkan saya, katanya. Ibrahim kemudian berdoa, disembuhkan lagi. Ketika disembuhkan, pengen pegang lagi, lumpuh lagi. Ya. Sembuhkan saya janji nggak akan pegang lagi. Kata Ibrahim, baiklah, berdoa, sembuh, mau dipegang lagi, maka lumpuh lagi. Ya. Pada yang ketiga ini dia berkata, kalau engkau sembuhkan saya, maka saya berjanji tidak akan pernah menyentuh dia selamanya. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah, sembuh tangannya. Sejak itulah dia mengatakan, kalian berdua jangan tinggal di sini, pergi aja keluar dari sini.
Maka diumumkan pada rakyatnya, ya, karena dia nggak mau kalah, ya, nggak mau kalah. Ini ada makhluk kayaknya bukan manusia, mungkin dia jin kan, datang ke sini, ya, supaya rakyat kita tidak kacau, negeri kita tentram, kita keluarkan saja dari sini. Nah, ketika dikeluarkan dari Mesir itu, diminta pergi, diberikanlah kemudian hadiah seorang perempuan bernama Hajar. Hajar, ya. Maka Hajar mulai ikut di perjalanan menemani sampai hidup bersama mereka. Nah, Sarah melihat, ini suami saya tugasnya luar biasa padatnya, perlu ada yang membantu meneruskan. Kalau beliau wafat kemudian tidak ada penerusnya, itu bisa berbahaya. Dan hebatnya, Ibrahim tidak pernah minta untuk menikah lagi, tidak pernah mohon, tidak pernah apapun, tapi istrinya kemudian merenungkan itu, melihat, ya, dan meminta pada suaminya, nikahilah Hajar. Mudah-mudahan darinya ada keturunan yang bisa kau dapatkan. Masya Allah. Singkatnya menikah dengan Hajar, teman-teman. Saat menikah itulah kemudian diberikan keturunan oleh Allah. Saking rahmannya Allah, ini langsung dipisahkan oleh Allah ketika Hajar mengandung dan melahirkan. Langsung turun ketentuan, Ibrahim kamu mesti berpisah dengan Sarah, ya, jangan disatukan, ya, Hajar jangan disatukan, ya. Karena paham sekali, ya, sesayang-sayangnya, seikhlas-ikhlasnya, tetap ketika ada anak lahir pasti kasih sayang itu akan beda, ya, akan lain, ya. Makanya langsung dipisahkan oleh Allah. Hajar pisahkan dari Sarah. Kemana tempatnya? Mereka saat pergi dari Mesir itu pergi ke Kanaan di Palestina. Hajar, Sarah, Ismail ada di Palestina. Diperintahkan oleh Al-Quran untuk dipindahkan ke satu tempat baru. Tempat itu sangat gersang, ya, tidak ada tumbuhan-tumbuh, air sulit datang, sampai dilukiskan di Quran. Perhatikan kalimat Qurannya, perhatikan. Masya Allah. Ibrahim bermohon kepada Allah Tuhannya, dan dia berkata, ya Allah, hamba tinggalkan anak hamba ini, ya, dan isinya tentunya biwadin. Kalimatnya indah. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di satu tempat lokasi, satu lembah, ya. Ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanamannya, tandus, ya, karena airnya susah, batu-batu luar biasa. Inda baitikal muharram, tapi tempatnya di samping rumahmu, ya. Baitikal muharram, rumahmu, al-haram, Ka'bah. Ada di mana ini lokasinya? Mekah. Jadi diminta oleh Allah supaya Hajar dan Ismail itu dibawa ke Mekah, sini, dipisahkan. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya, perhatikan, ini yang paling hebat. Ketika sudah disampaikan di sini, Hajar dengan Ismail ditinggalkan, ya, di tanah gersang, tandus, tidak ada apapun. Hajar ditinggalkan dengan Ismail, bayi yang masih merah, ya. Saya mau tanya pada ibu, kalau kira-kira ibu baru melahirkan, mengandung, yuk nggak usah jauh-jauh lah, dibawa ke Subang, di tengah-tengah ditinggalin sama suaminya, bisa tinggal, bagaimana respon ibu? Perhatikan Hajar. Hajar cuma bertanya satu aja, ahadza min amrillah, apakah ini perintah Allah? Ya. Kata Ibrahim cuma mengangguk, bala, tanpa menengok. Ketika mendengar ini perintah Allah, langsung kuat dalam dirinya, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan keduanya. Sudah, tidak bertanya lagi, tidak memanggil, mengizinkan suaminya untuk pergi, selesai. Yang ingin saya sampaikan, tidak mungkin ada keteguhan seperti ini kecuali kalau sebelumnya mereka saat memulai rumah tangga itu sudah mulai belajar, meniti dan menguatkan satu dengan yang lain. Makanya kalau rumah tangga ingin kokoh, Anda mesti kompak. Bukan cuma bapaknya begini, ibunya begini, tidak, sama-sama memulai. Sehingga saat nanti ada badai di tengah-tengah, ada ombak, itu sudah siap keduanya. Cuma dengar kalimat ini perintah Allah, sudah kuat. Ya. Coba bapak ibu misalnya, jangan baru melahirkan dah, ya. Dengan bapak ibu datang ke Subang begini, tiba-tiba ditinggalin di tengah jalan dengan anaknya. Pak mau kemana? Ini perintah Allah. Ibu mau jawab bapak itu. Kacau nih pak badannya, ada macam-macam. Lihat ya. Baik. Yang menarik begini, saya tidak akan bercerita panjang bagaimana Ismail sampai menemukan air, ya, karena doa ibu dan sebagainya. Saya mau persingkat saja. Ibrahim pulang ke Palestina. Ini tinggal di Mekah. Coba lihat ya. Ibrahim, karena tadi seorang ayah punya tugas mencari nafkah, tapi beliau juga nabi. Itu orang sibuk, bukan cuma sibuk dunia, tapi sibuk akhirat, ya. Mencari nafkah juga, bekerja juga, berdakwah juga. Yang ingin saya sampaikan, dalam setiap kesibukan dan kepadatan aktivitasnya, itu masih menyempatkan waktu untuk melihat perkembangan anaknya di Mekah, memastikan bagaimana dia diberikan ASI-nya.
dengan siapa bergaulnya, bagaimana lingkungannya, apakah tumbuh berkembang dengan baik atau tidak. Masya Allah, itu dari Palestina ke Mekah. Kalau pakai bis sekarang 1 hari 2 malam kurang lebih. Ibrahim jalan kaki. Makanya disebut dengan Ibrahim. Ibrahim itu kalau dalam bahasa Aramaik itu seorang penyeberang yang suka jalan menyeberangi berbagai tempat. Masya Allah. Kalau dalam bahasa Arab singkatan dari Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Saking sayangnya, rela berjalan kaki untuk melihat perkembangan anaknya, Pak. Bolak-balik. Ya. Saya terbayang nggak jalan kaki dari Palestina itu ke Mekah untuk sekedar lihat anak aja. Dalam kesibukannya masih ingin lihat anaknya. Masya Allah. Siapa yang merawatnya? Bagaimana tumbuhnya? Masya Allah. Ini dibalik kesibukannya, dunia dan akhiratnya. Dan peristiwa besar terjadi. Perhatikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Kita pindah ayatnya. Sama sebelah kanan paling atas posisinya. Satu kali saat anaknya sudah mulai tumbuh sekitar usia 3-4 tahun, Ibrahim punya tugas langsung dari Allah untuk pergi ke Mekah. Tugas kenabiannya sekarang berpindah, diminta oleh Allah untuk pergi ke Mekah. Apa tugasnya? Tugasnya untuk meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah yang sempat hancur diterjang banjir pada masa Nabi Nuh. Di Ka'bah itu sudah dibangun sebelum Nabi Ibrahim ada, sebelum Nabi Nuh ada, bahkan sebelum Nabi Adam sudah ada Ka'bah. Karena itu bahasanya bentuknya pasif di Quran. Di Ali Imran itu, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun, dibangunkan untuk manusia. Ini sudah ada. Cuma nanti pada zaman Nabi Nuh alaihissalam kena banjir, itu hancur atasnya, tersisa pondasinya. Nah, pondasi itu kalau dalam bahasa Arab cuma satu saja, disebut dengan qaidah. Ini pondasi qaidah. Tapi kalau lebih dari satu, misal ada 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi, maka dijamakkan dari qaidah menjadi qawaid. Qawaid. Ka'bahnya hancur, atasnya tersisa pondasinya. Kira-kira ada berapa sisi Ka'bah itu? 4. Karena lebih daripada 1, maka dijamakkan qawaid. Diminta Ibrahim untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah ini. Meninggikan kembali. Masya Allah. Meninggikan bahasa Arabnya rafa. Maka turun perintah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid. Perhatikan, wa idh. Dan ingatlah, ingat di sini kalau kata id, itu kata id itu dalam bahasa Arab bukan cuma ingat, tapi hal yang mengingatkan kita untuk mengambil pelajarannya. Seakan-akan kalimatnya, hei coba ingat oleh kalian satu kisah dan jadikan pelajaran dari situ. Ketika Ibrahim diperintahkan meninggikan bangunan Ka'bah, tiba-tiba wa Ismail, anaknya Ismail yang kecil baru tumbuh itu melihat, ingin membantu. Yuk lihat rumus dalam bahasa Arab, saya agak pelan-pelan sebentar. Jika dalam satu pekerjaan subjek yang disandingkan langsung, berarti itu porsi kerjanya sama. Misal, lihat ayatnya, wa idh yarfa'u Ibrahimu, misal wa Ismailul qawaid. Ismailnya disandingkan dengan Ibrahim. Maka itu pola kerjanya, porsi kerjanya sama. Tidak ada yang lebih berat. Tapi kalau yang satu dikedepankan, yang satu lagi diakhirkan, namanya at-taqdim wa at-ta'khir, maka ini mengesankan, menunjukkan pesan pada kita, yang terakhir itu bebannya lebih ringan. Cuma bantu-bantu saja. Perhatikan di ayat, wa idh yarfa'u Ibrahim, Ibrahim didahulukan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid, ketika Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah, wa Ismail, Ismail diakhirkan. Ini memberikan pesan pada kita, seakan-akan Allah ingin berkata, saat Ibrahim punya tugas ingin membangun Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah, tiba-tiba terlihat oleh Ismail. Ismail pengen bantu. Pelan-pelan. Ini pondasi Ka'bah. Bisa. Mau ditinggikan. Pijakan pertama untuk mengerjakan sesuatu. Ini, itu disebut dengan makom. Ibrahim memijak di sini, misal, disebut dengan makom. Sampai sekarang disebut dengan maqam Ibrahim. Al-Baqarah 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqam Ibrahim. Bisa di sini. Tiba-tiba saat akan mulai meninggikan bangunan ini, Ismail datang dari sisi yang lain. Ini. Bawa batu-batu, pengen bantu. Batu bahasa Arabnya hajar. Hajar, pelan-pelan. Batu bahasa Arabnya apa?
hajar. Ya. Kalau batu itu disusun, misal disusun gitu ya, jadi sebuah kayak benteng atau kayak lingkaran atau satu bentuk tertentu, berubah namanya dari hajar menjadi hijr. Hijr. Kalau sudah berbentuk kotak seperti kamar kayak gini, ya, itu berubah jadi hujrah, hujratun. Ya. Maka Ismail membawa batu-batu disusun-susun sisi yang ini, sampai sekarang dikenal dengan hijr Ismail. Poin yang penting Anda catat, bukan tentang benda-benda ini, bukan. Poin yang penting Anda catat, kok bisa ada anak lihat bapaknya kerja, pekerjaan tidak mudah, tapi pengen bantu. Lihat bapak kerja, usia 3 tahun, pengen bantuin, bawain batunya, susun-susun dan sebagainya. Masya Allah, bagaimana itu bisa terjadi? Tidak mungkin ada perhatian anak kepada bapak ingin membantu, kecuali bapaknya punya perhatian sebelumnya. Maka perhatian seorang anak, ayah, kepada anaknya, itu akan melahirkan feedback yang sangat baik. Lahirlah perhatian anak kepada bapak, sampai merasakan bagaimana beban kerja ayahnya. Jelas di sini pelan-pelan? Nah, kebalikannya, jika dalam keseharian bapak ibu tidak mendapati anak misalnya perhatiannya kurang, tidak pernah melihat beban kerja bapak ibunya, jarang ingin bantu, jangan salahkan anaknya. Coba dicek, barangkali saat perkembangannya sangat kurang perhatian diberikan. Ya. Mohon maaf, anak-anak sudah nunggu-nunggu, pengen main sampai tidurnya nggak pernah lihat bapaknya. Ya. Ibu juga demikian. Wah, anak lebih kenal dengan pembantunya misalnya. Jangan salahkan kalau mereka pun sulit memberi perhatian. Ya. Bapak sudah siap mobilnya, sedang cuci, gitu kan, lewat anaknya, dibantu nggak? Jangan-jangan anak bapaknya yang cuci, anaknya yang pakai, bensin habis, bapaknya yang ngisi. Ya. Ibu sedang nyapu, tiba-tiba kelihatan anak, dibantu nggak bu? Jangan-jangan kata anaknya, mah ini kurang mas bagian tuh. Hati-hati. Ya. Coba kita lihat, cek lagi sampai hari ini. Hati-hati. Ya. Sayang, apalagi kalau anak baru tumbuh misalnya 2 tahun, 5 tahun, bapak ibu lebih tahu lah ya. Ada masa-masa yang tidak akan ditemukan lagi, Masya Allah. Ketika Anda pulang, nunggu-nunggu, pengen cerita, pengen main. Begitu dibuka, Pak, ya, gendong main kuda-kudaan, yuk, bisa. Ya. Maka Anda gendong, Anda jalan. Itu kenikmatan luar biasa, susah menemukannya lagi. Kalau sudah SMA nggak bisa, begitu pulang, Pak, kuda-kudaan, yuk. Ada. Udah repot seperti itu. Ya. Saya sampaikan ini karena saya coba tunggangi ayat ini, dan kadang seringkali menangis sendiri Pak kalau ketemu anak itu. Putra kami baru 2 itu, yang pertama laki-laki, sekarang 2 tahun 10 bulan, yang kedua perempuan 10 bulan. Yang laki-laki ini yang unik nih. Tahu buyanya pulang, kalau malam, itu bu, Pak, dia merubah kebiasaannya. Untuk sekedar lihat, ingin ketemu dengan ayahnya. Di siangnya dia tidurkan lama, supaya malamnya bisa bangun. Ditunggu sampai jam 9 malam, anak 2 tahun nunggu. Begitu datang, tahu suara datang, dibuka, kakak yang buka, lari, ya. Begitu kebuka, main bola yuk, katanya. Udah bawa bola jam 9 malam. Kita baru datang dari subuh, keluar malam-malam jam 9, dikasih bola. Dia harus main, karena dia menunggu. Dia menunggu. Ya. Pernah satu kali saya bilang, nanti kak, besok ya pulang lagi, insya Allah ya, kita main lagi. 9:30 saya belum pulang. Dia sudah nunggu, akhirnya naik ke kasur, nunggu. Begitu saya pulang, ya karena lewat waktu, naik ke kasur, kakak, ya tidur di bawah, jangan di sini, tidur ke bawah. Ya. Karena dia sudah nunggu, dia merasa nunggu sesuatu nggak datang. Ya. Maka ibunya cerita, barangkali sedang di luar, capek, lelah begini, Masya Allah, sekarang berubah kebiasaannya. Begitu pulang ditunggu-tunggu, dibuka pintunya, begitu melihat, ya capek ya, sini makan dulu biar sehat kan. Belum selesai, begitu selesai makan ditarik sini, kakak pijitin, dipijit, diinjak-injak kaki, injak-injak ya. Sekarang selesai gitu minta dicium, sudah dia tidur. Bapak ibu bisa bayangkan, anak-anak kita itu kadang menunggu 8 jam, pengen cerita, pengen main, pengen mengungkapkan sesuatu, orang tuanya nggak ada gitu. Ya, mereka kehilangan sesuatu. Makanya ketika Anda mendapatkan satu beban, diminta pun agak susah, bikin teh manis saja susah. Kenapa? Karena sebelumnya perhatian nggak didapatkan. Carilah di luar mereka. Yang paling hebat, perhatikan, saat tumbuh disayang-sayang, sudah luar biasa, sudah mulai balik, sudah mulai mengerti, tiba-tiba turun perintah Allah yang lain. As-Saffat Quran surah 37 ayat 102 itu sampai 109. Ini lama mendapatkan anak, begitu lahir mesti dipisahkan. Saat tumbuh sedang lucu-lucunya bantu bapaknya,
Begitu sudah dewasa, ada balignya, pengen jalan bersama, pengen ngobrol bersama, tiba-tiba Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya menyembelih anaknya. Ya. Perhatikan kalimatnya. 1. Ya bunayya. Pelan-pelan ya. Bunay. Apa artinya bunay? Hati-hati perjanjian kita, kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Ini udah sadar semakin malam ini begini. Hati-hati ya, ngantuk-ngantuk ya. Ingat kemarin ada yang meninggal itu ya. Pas Jumat ya, sekarang sudah Sabtu malam Ahad. Baik, ya bunayya, apa artinya bunay? Harus diingat bahwa dalam bahasa Arab itu panggilan anakku itu banyak. Ya waladi, ya yabni, ya binti, banyak. Bunay itu singkatnya panggilan sayang, Pak, Bu. Panggilan sayang. Di pelajaran pertama dari Quran, kalau Anda ingin mendapatkan perhatian positif dari anak-anak, Bapak Ibu lebih paham, kata Al-Quran, panggil mereka dengan panggilan yang sangat menyenangkan. Ada rasa sayang di situ. Ya. Nggak harus pakai bunay. Bisa cantik, ganteng, soleh, ya macam-macam. Jangan panggil dengan panggilan fisik. Ya. Jauhkan, ya. Jauhkan. Awas, itu larangan dari Quran. Yang satu misalnya rambutnya panjang, yang kedua keriting, ting sini, nah ini nggak boleh, nggak boleh. Ya, harus panggil dengan panggilan yang menyenangkan. Nah, feedbacknya apa? Lihat ini ya. Ketika Ibrahim mengatakan ya bunayya, inni ara fil manami, anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, papa lihat di mimpi, papa sembelih kamu. Menurut kamu bagaimana pendapatnya? Ini menarik ini ya. Ini menarik. Masya Allah. Kata anaknya, saya percepat saja. Kata anaknya, ketika bapaknya manggil bunay, dibalas oleh anak dengan panggilan yang sangat indah. Ya abati, ya abati. Di situ diartikan apa? Wahai ayahku. Padahal ayah dalam bahasa Arab termasuk ibu itu punya 3 nama. 1, panggilan hormat. Ummi, ibu, itu panggilan hormat. Abi, panggilan hormat, Pak. Hormat anak terhadap ayah, dia manggil abi. Dia manggil ummi, ibuku, bapakku. Kedua, panggilan sayang. Buya, muya, panggilan sayang. Jadi menunjukkan sayang. Bisa sayang dalam bentuk sayang pada ilmu pada seseorang, kadang ada dipanggil buya karena keilmuannya. Tapi kalau anak manggil pada bapak dengan buya, itu panggilan sayangnya. Kalau Anda ingin menggabungkan rasa sayang dengan hormat, maka berubah panggilannya menjadi abati atau amati. Ya abati, itu panggilan hormat dan sayang. Ya amati, manggil ibu panggilan hormat dan sayang. Ya, boleh dengan redaksi apapun, yang penting menunjukkan makna itu. Ya. Ibu misalnya pengen praktekkan pulang ke rumah, saya panggil ibunya. Harus tahu dulu istilahnya. Ya. Jangan ujuk-ujuk pulang dari sini dipanggil, ya amati, kamu mama belum mati. Ya, itu belum tahu tuh. Ya, bisa berubah cara berpikirnya. So. Nah, Pak, dengan rasa hormat Nanda pada Papa, terus karena sayang Nanda pada Papa, perhatikan, if'al, kerjakan sekarang, jangan banyak dipikirkan. If'al itu kerjakan sekarang, itu if'al. Ya abad if'al, Pak, karena hormat Nanda dan sayang Nanda, kerjakan sekarang, jangan ditunda. Bapaknya minta pendapat, anaknya meyakinkan, kerjakan sekarang. Ya. Kebanyakan orang cuma tahunya Ismail mau disembelih saja. Buka nanti kitabnya Ustadz Umar Ahmad Baraja, namanya Akhlaq lil Banin, jilid kedua, halaman 19 sampai 25. Ya. Anda bisa temukan kisahnya luar biasa di situ. Saat akan disembelih, ada 3 peristiwa penting. 1, kan diikat itu ya, ikatannya nggak longgar. Kata Ismail, Pak, tolong kencangkan ikatan ini supaya saya tidak banyak meronta. Nanti khawatirnya Bapak nggak jadi sembelihnya karena ragu. Kencangkan. Yang kedua, ketika pisau mulai ingin digunakan untuk menyembelih, kata Ismail, Pak, tolong tajamkan pisau, asah dulu, tajamkan, ya, supaya nanti mempercepat penyembelihannya. Sekali sembelihan langsung meninggal, selesai gitu, ya, supaya tidak banyak nanti hal-hal yang meragukan. Dari sini nanti ada sunnah mempercepat penyembelihan, membaguskan sembelihan. Kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinu dzubha. Kalau Anda menyembelih, baguskan sembelihan, asah. Yang ketiga, Pak, tolong buka dulu gamis luar saya ini, lipat, tolong mohon lipat dengan baik, dan supaya tidak terkena cipratan darah yang membuat nanti mama sedih saat melihatnya. Tolong sampaikan pada ibunda sebagai hadiah satu-satunya dari putra yang sangat mencintainya, Ismail. Baru disembelih. Saat disembelih itulah Allah ganti dengan sembelihan yang sangat besar. Masya Allah. Poin yang Anda mesti catat,
anak yang diberikan perhatian, dididik dengan baik, punya kasih sayang yang luar biasa. Jangankan punya rasa membantu bapaknya, bantu ibunya, untuk mengorbankan dirinya saja itu pun dia masih mau melakukannya. Yang penting bahagia, penting tugas selesai, saya nggak apa-apa, meninggal juga. Masya Allah, anak ada begitu. Nanti pulang dari sini ya, sampai rumah, sampaikan, misal, papa mama dapat ilham waktu di Subang kemarin harus menyembelih kalian misalnya. Bisa. Kira-kira gimana tuh responnya? Siapa penelitinya itu mah? Oh, ini melanggar HAM. Itu bahaya ya. Baik. Jadi nggak perlu banyak-banyak dulu ya untuk hari ini. Coba cek. Barangkali kita banyak belajar yang tinggi-tinggi, tapi dalam praktek keseharian belum pernah kita perhatikan. Maka dari itu, saya mohon maaf tidak bahas dulu suami, tidak bahas dulu istri. Coba bersama-sama membangun rumah tangga yang baik, satu kompak dalam kebaikan. Yang kedua, kalau sudah punya keturunan, tadi Nabi saja mempraktikkan itu, masa kita yang bukan Nabi menjauhi itu? Ya. Terakhir, dan saya berhenti di sini. Ya. Barangkali juga ada yang belum sampai kepada taraf keturunan, menjaga kekompakan. Quran cuma minta satu saja. Ya, kompaknya suami istri, cuma minta satu. Quran meminta masing-masing mengetahui perannya, mengetahui perannya. Kewajiban suami berapa? Saya ulang, kewajiban suami berapa? Halo? 3. Terus siapa lagi? Awas hati-hati, sudah berapa tahun menikah? Nah, yang paling gampang katakan apa? Wallahu a'lam. Kewajiban suami 2. Kewajiban istri? Ibu? 4. Bapak. Bapak langsung 4 aja gitu ya jawabnya. Baik, 3, 4 yang lain. Ternyata Allah sangat adil. Istri pun 2. Jadi suami 2, istri 2, dan itu dicantumkan di ayat yang sama. Ayat yang sama. Tadi jawaban pertama Bapak 3, kedua 4. Kalau digabungkan 3 dengan 4 jadi 3 dan 4, 3, 4. Ya, Quran surah 4 ayat ke-34. Quran surah 4 ayat 34. Nih, kewajiban suami saya percepat. Tadi sudah saya bacakan. Ar-rijalu 1 qawwamuna 'alan nisa. Kewajiban pertama. Ya. Para lelaki itu pengayom bagi istrinya, penjaga. Qawwam itu bukan cuma pemimpin. Qawwam itu menegakkan, yang membimbing, yang mengayomi, melindungi, itu qawwam. Ya, itu qawwam. Ya, hati-hati. Kata Nabi, kalau kita lihat Qurannya dulu, Quran surah 4 ayat 19 itu 19. Ya, pelan-pelan. Maaf Bu ya, sebentar saya ke ayah dulu. Perhatikan kata Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hei para suami, pergaulah istri kalian dengan cara yang terbaik. Jadi bimbingnya dengan baik. Ya. Yang paling hebat, fa in karihtumuhunna. Kalau engkau temukan watak-watak istrimu yang tidak engkau sukai, tidak sama dengan sebelum menikah, perhatikan. Maka kata Quran, tidak ada manusia yang sempurna. Bersabarlah dengan keadaan itu. Ya. Fa'asa an takfahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jika engkau bersabar dengan itu, maka Allah akan ganti kekurangan itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak dari pelajaran itu. Allah. Makanya kata Nabi, hati-hati, perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Ya. Tulang rusuk itu sensitif atau tidak? Sensitif, dan dia bengkok. Artinya apa? Maaf kalau yang sensitif itu diluruskan, patah mungkin, dibiarkan tetap bengkok juga. Ya, dibiarkan tetap bengkok. Karena itu Nabi meminta lakukan dengan lembut, lindungi, ayomi, dialog bagian dari perlindungan. Nabi pulang, Masya Allah, Pak, pulang dari Gua Hira. Wahyu belum turun di Gua Hira. Setelah turun Al-Alaq, itu belum pernah lihat malaikat Jibril sebelumnya. Ya, belum pernah lihat. Masya Allah. Kemudian turun wahyu di pertengahan, pulang ke rumahnya. Saya mau percepat saja, mau percepat. Saya pindah dulu sebentar, maaf ya, saya lompat dulu ke masanya Aisyah. Begitu Nabi pulang ke rumahnya, ditinggalkan kurang lebih beberapa jam, itu saat datang, Nabi langsung melihat Aisyah, ingin cerita. Baru Nabi datang, sudah pengen cerita. Panjang ceritanya. Nabi dengarkan aja, nggak dipotong, nggak diapa-apain, dia dengarkan aja begini. Ya, sampai selesai. Sedikit pun tidak dipotong. Ya, kata para ulama kalau dikalkulasi, dikonversi ke waktu, itu hampir 2 jam Nabi mendengarkan begini. 2 jam. Jadi suami pulang, dalam keadaan lelah, capek luar biasa, istri pengen cerita, didengarkan saya, nggak dipotong sedikit pun. Misal, sebentar lah, papa capek nih, nanti aja dulu sedikit. Tidak, dengarkan aja begini. Ya. Karena Nabi merasakan istri saya tinggalkan, mungkin 8 jam, ada banyak aktivitas, ada banyak macam-macam, dia pengen cerita. Nabi membayangkan itu, begitu pulang, dibiarkan aja cerita, sudah. Ya. Masya Allah.
Itu Nabi Rasul dijamin masuk surga, begitu pulang istri masih didengar. Bukan di sini ya, ada di luar. Bukan Nabi, bukan Rasul ya, udah pulang, kadang-kadang bukan. Begitu pulang, padahal udah merangkai kata dengan lembut, nyari-nyari cerita. Ada si Dede yang pengen diceritain ya, ada senyuman yang sudah dipoto pengen dilihatkan. Begitu datang, Assalamualaikum, Pak, tahu nggak tadi anak kita? Memang anak kita, nantilah istilahnya. Tunggu sebentar. Jadi begitu mau cerita langsung dipotong. Di mana itu sakitnya? Tunggu gitu ya. Demikian ditunggu itu. Ya, coba deh Bapak saat pulang misalnya istri mau cerita, biarin aja dulu. Enak keterimanya tuh. Nanti begitu sudah selesai, sudah mah. Nah, kalau sudah Bapak mandi dulu ya. Respon pelan-pelan, itu enak keterimanya. Enak. Itu kewang. Pelan-pelan Pak, bicara itu gampang ya, tapi mengamalkannya tidak mudah itu. Sama Ustadz juga begitu ya. Betul. Makanya jarang ada Ustadz ceramah bawa istrinya, itu jarang sekali. Jarang. Teruskan dulu. Yang kedua, tadi mencari nafkah. Saya percepat, ya, saya berhenti karena sudah saya terangkan. Nah, sekarang ibu. Dan saya akan berhenti di sini. Ternyata kewajiban istri itu cuma 2, Bu. Yang lainnya tidak. Saya mau tanya dulu. Kalau mencuci kewajiban istri bukan? Bapak nggak usah jawab, istri aja yang jawab. Baik. Masak kewajiban istri bukan? Bukan. Nyetrika? Jangan jawab kewajiban pembantu, awas. Kewajiban siapa? Suami. Tuh. Kewajiban suami kan cuma 2 tadi. Hati-hati, mencari nafkah. Suami nggak punya kewajiban menyetrika. Nyuci baju nggak ada. Cuma nafkah dan mengayomi. Itu. Baik ya, saya ulang lagi. Menyetrika kewajiban istri bukan? Mencuci? Baik, pelan-pelan. Saya minta jawabannya ibu aja. Baik ya? Baik. Kecuali kalau bapak pengen berubah panggilannya. Baik. Yang ketiga, memasak kewajiban istri bukan? Bukan, baik. Jadi kewajiban ibu itu apa? Baik. Yuk kita lihat. Satu, kita kembalikan ke Quran dulu. Satu kata Quran, perhatikan. Fassolihatu, ciri istri yang solehah itu. Teruskan ayatnya. Ibu ingin jadi istri solehah? Baik. Satu, qanitatun, kewajiban pertama, taat pada Allah. Saya ulang, taat pada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Itu qanita. Jadi kalau ada yang namanya qanita, itu orang yang taat pada Allah dan dibuktikan dengan taat pada suaminya. Ini pada yang baik-baik. Ingat, pada yang baik-baik. Jadi kalau suami minta baik pada ibu, itu cepat taati, itu kewajiban. Ma, berhijab ya, siap Pak. Ikut taklim, sanggup Pak. Tahajud malam yuk, siap insyaAllah. Itu begitu ibu respon demikian. Perhatikan hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Perhatikan kalimatnya. Idza shallatil mar'atu sholataha. Kalau seorang perempuan istri cuma sholat wajib saja, nggak pernah sholat sunnah. Wa shamat sholaha, kemudian puasa wajib saja, nggak pernah sunnah. Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, nggak selingkuh. Perhatikan. Wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya pada yang baik-baik. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan pada istri seperti ini. Perhatikan. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga, pilih dari pintu mana saja. Insyaallah. Pilih dari pintu mana saja, langsung. Ibu cuma sholat wajib, nggak pernah sholat sunnah. Puasanya yang wajib, nggak pernah puasa sunnah. Ibu taat pada suami pada yang baik-baik, bukan pada yang tidak baik. Itu dikatakan udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung masuk surga dari pintu mana saja. Ya. Mau Bu? Nanti saya hubungi suaminya ya, tinggal dicek aja nanti di rumah. Nah, perhatikan. Yang paling menarik, tapi kalau suami minta pada yang tidak bagus, ibu boleh tolak dengan cara yang lembut. Ma, nanti ada family gathering, tolong nanti jilbabnya dilepas dulu ya. Papa nggak enak rasanya kalau ada yang lain-lain nggak pakai jilbab, mama pakai. Ibu boleh tolak, tapi dengan cara yang lembut, jangan cari masalah baru. Ya. Pak, ini mama pakai ini di hati sudah 40 tahun. Sekarang papa minta dalam 4 menit aja. Bagaimana rasanya nanti mempertanggungjawabkan pada orang tua yang telah merawat, mengasuh? Apalagi saat hidupnya kurang bisa berbuat baik, sekarang sudah meninggal pun belum bisa berbuat baik. Setidaknya biarkan mama mengirimkan pahala dengan jilbab ini untuk mama almarhum. Nah, enak jawabannya itu. Itu boleh. Ya. Yang kedua, ini yang sering kali lupa, hati-hati. Hafizatun lil ghaibi, kewajiban istri yang kedua, mohon maaf, menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, ya,
terlebih saat tidak sedang bersamanya. Bima hafizallah. Awas, ini kewajiban ibu ini, ya. Dan ini sindiran di Quran, karena Allah sudah jaga. Jadi aib rumah tangga itu tidak akan pernah terbuka keluar, tidak akan dibuka oleh Allah sepanjang antum jaga. Jadi kalau ada yang menyebarkan aib rumah tangga keluar, yang salah bukan yang menyebarkan, Anda yang buka. Allah sudah tutup, kenapa dibuka? Makanya kata Nabi, kalau ada kejadian di malam hari, siangnya jangan terbuka. Kejadian siang, malam jangan dibuka. Ya, kecuali nanti pada orang-orang diperkenankan. Ya, orang memberikan solusi macam-macam itu sah, nggak ada masalah. Ya, tapi jangan gampang membuka. Nah, pertanyaannya, kenapa ini sangat ditekankan pada perempuan, tidak pada laki-laki? Karena perempuan punya sifat nisa. Nisa itu dari kata nasa. Nasa itu yang gemar mengeluarkan isi hatinya, yang mudah untuk cerita. Itu nisa, gampang cerita. Ada satu pengujian, maaf, suami istri pulang dari pasar, ditanya satu pertanyaan yang sama. Dari mana Pak? Ke Bapak. Bapaknya jawab, pasar Pak. Selesai. Istrinya ditanya, Bu dari mana? Dari pasar Pak. Masya Allah, jalannya becek, cabenya naik, terus daging-dagingnya juga mulai naik, Masya Allah. Anda bisa bayangkan pertanyaan dari mana, jawaban bisa ke cabai. Banyak gitu ya. Itu hati-hati. Nah, kadang-kadang suka lupa apa yang dibicarakan itu barangkali tentang suaminya. Dan Masya Allah, setan tuh masuknya lembut sekali. Judulnya memang taklim, Bu. Judulnya taklim. Begitu salaman, cing apa kabar? Baik, alhamdulillah. Keluarga sehat-sehat. Suami gimana? Nah, itu dia masalahnya. Mulai cerita tuh. Ternyata sama dengan saya. Iya, nggak nyangka ya. Tuh sudah nyangka tuh. Itu bilang nggak nyangka itu. Dan sekarang banyak, Bu, media-medianya. Di BB, judulnya masak tapi sambil bikin status ya. Suami saya tadi malam tidurnya tangannya ke atas, kakinya ke bawah gitu. Wih, komentar. Begitu muncul, duh gak nyangka ya katanya. Tuh 2, 3, hati-hati ya. Dan yang paling berbahaya, saat suami menikah dengan istri, itu istri akan selalu membawa nama suami, tidak sebaliknya. Bahkan dalam jabatan. Misal Nina menikah dengan Dedi, maka Nina akan dikenal dengan Ibu Dedi. Tidak terjadi sebaliknya. Nina menikah dengan Dedi disebut dengan Bapak Nina. Itu gak ada. Tetap Bapak Dedi. Kalau Dedi jadi RT, maka Nina akan dikenal dengan Ibu RT. Padahal yang RT itu Dedi. Dan yang paling luar biasa, kalau Nina melakukan kesalahan, itu suami bisa kena. Ikut taklim di belakang Nina ribut sendirian, telepon sana sini, terus macam-macam. Orang tuh bingung, itu siapa sih? Itu tuh Ibu Dedi. Tuh yang bermasalah Nina, yang kena Dedi itu. Nggak nyambung peristiwanya. Makanya hati-hati. Karena itu, maaf, tidak sedikit karir suami itu hancur. Bukan karena keburukan suaminya, tapi karena perilaku pasangan hidupnya yang tidak baik. Ya, sudah baik-baik, perusahaan sudah hebat, sudah megah luar biasa, tapi karena perilaku istri yang kurang bagus, turun karirnya. Bisa terjadi. Ya, karena itu bertakwalah kepada Allah, saling melengkapi, tahu tugasnya apa. Kalau sudah kompak di sini, yang terakhir saya tutup. Terakhir, beribadahlah bersama-sama dalam kebaikan. Ya, Bapak nggak sempat ke masjid, maka di rumah jamaah. Ibu nggak sempat nunggu bapak, misalnya jamaah dengan anak. Saya kadang-kadang suka bingung gitu, di rumah ada 3 kamar, tapi sholatnya masing-masing. Kamar 1 ibunya, kamar 2 bapaknya, kamar 3 anaknya. Ya, kadang kamar pembantunya kalau bapak belum datang. Kenapa sih nggak kumpul di satu tempat Anda berjamaah? Kan 27 derajat pahalanya. Sayang gitu ya, sayang. Baik, kalau ini sudah selesai, saya mau tutup dulu, saya akhiri. Ini pernah dipraktekkan oleh keluarganya Al-Bukhari. Suami istri kompak menyiapkan dalam ibadah. Nah, saya ceritakan dengan singkat. Namanya Bapak Ismail, menikah dengan seorang perempuan soleha. Tadi saya sebutkan sifat-sifatnya. Beliau ibadah bareng-bareng, bagus dan sebagainya. Ibunya mengandung, istrinya mengandung. Ketika lahir diberi nama dengan Muhammad. Qadarallah usia 2 tahun bapaknya meninggal. Ya, Al-Bukhari itu 2 tahun bapaknya meninggal. Usia 4 tahun anaknya kena penyakit buta dan permanen butanya, total. Masya Allah, Bu, Pak, apa yang terjadi? Ibunya karena tadi sudah dikuatkan, kompak seperti Hajar dikuatkan oleh Ismail, ya, oleh Ibrahim, Masya Allah. Itu sudah menguatkan dirinya, visi kedua orang tua itu diteruskan. Karena pengen cita-cita punya anak ulama, punya bagus dan sebagainya, maka diteruskan oleh ibundanya. Anaknya tumbuh
disekolahkan di tempat yang terbaik, cari sekolah hafalan Quran terbaik, ya, diminta pembantu untuk menemani. Masya Allah, ibu tahu apa yang terjadi? Karena orang tuanya punya cita-cita yang baik, selalu berdoa, ya, kompak dalam kebaikan. Anaknya ini buta matanya, tapi hatinya sangat tajam. Diberikan keistimewaan oleh Allah, kalau anaknya ini belajar, dibacakan sesuatu, hafal seketika. Itu Al-Bukhari. Masya Allah. Datang ke satu tempat, halaqah Quran, dibacakan pada satu surat Qaf oleh gurunya. Ini anak buta, usia 4 tahun, yang lainnya ada yang 5 tahun, 6 tahun bisa melihat. Begitu selesai dibacakan, kata Al-Bukhari, dia mengangkat tangannya, Syekh, hafidtu ala dhahri qalbi. Saya sudah hafal, katanya, di dalam kepala saya. Ala dhahri qalbi itu di dalam kepala. Karena ada yang hafal di luar kepala, ya, seperti menghafal Ali Imran surah 10 ayat terakhir. Ya, ada yang hafal di dalam kepala, ya, seperti Al-Bukhari. Ya, masih di luar, ya, di luar, harus dimasukin lagi. Nah, kaget gurunya, ini baru dibacain, nggak bisa lihat, sudah hafal. Dipanggil ke depan, ta'al ya bunai, katanya. Allah ketika diminta membacakan, itu anak bukan sekedar hafal, bukan. Makhrajnya, sifat hurufnya, semua persis seperti gurunya. Maka dipanggil oleh gurunya, ditarik begini, dibelai, maka dikatakan kepada beliau, minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang Anda mesti belajar hadis. Karena gurunya paham kalau Quran itu mudah, karena Allah mudahkan, tadi sudah kita bahas. Tapi kalau hadis gak ada jaminan. Bukhari begitu senang Al-Bukhari ini, pulang ke rumahnya dikejar ibundanya. Umi, katanya. Dikisahkan ceritanya. Tadi begini. Kata ibundanya, dengan senangnya beliau mengarahkan, nah, Ananda punya keterbatasan. Cukupkan dulu dengan Quran, setelah Quran selesai baru hadiah. Kata anaknya, la, udah hadis. Tidak, saya tetap ingin belajar hadis. Ibunya mulai lihat keadaan itu, sedih keadaannya itu. Melihat anak punya keinginan kuat tapi punya keterbatasan. Al-Bukhari ketika menjawab langsung meninggalkan ibundanya, pergi ke kamarnya meraba-raba jalan. Ibunya melihat itu menangis, Pak. Pergi beliau ke kamarnya. Ini mau saya teruskan dengan rahasia yang saya sebutkan tadi pagi itu. Ibu Al-Bukhari itu punya mihrab di rumahnya. Mihrab. Seperti Maryam punya mihrab. Mihrab itu jangan salah, bukan tempat imam, bukan. Ya. Mihrab itu tempat khusus yang hanya diperuntukkan untuk ibadah. Hanya diperuntukkan untuk ibadah, tidak dicampur dengan apapun. Tidak harus berbentuk ruangan, mungkin sehamparan sajadah, ya. Tapi jangan dicampur. Ya. Misal nontonnya jangan di situ, makannya jangan di situ, ngobrolnya jangan di situ, plus bikin statusnya jangan di situ, keluar. Ya. Khususkan sholat di situ, baca Quran di situ, berdoa di situ, untuk ibadah saja. Allah masuk ke mihrabnya. Beliau bermohon kepada Allah, itu menangis bintang. Lihat doanya. Yal Basir, Yal Ladzi ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Yal Basir yang maha menatap dengan tajam. Yal Ladzi ala kulli syai'in qadir, yang selalu berkuasa tanpa punya batasan. A'id basirata bi, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Saya sudah berusaha, tidak ada yang mampu, saya sekarang mohon kepadamu saja. Persis seperti Nabi Zakaria bermohon di mihrabnya. Ya, Masya Allah. Ketika ibunya menyebut Yal Basir, ternyata Al-Bukhari kecil di kamarnya sedang mengulang hafalan surat Qafnya. Ibunya menyebut Yal Basir, Al-Bukhari sampai di ayat ke-22. Lihat ayatnya. Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu kamu gak bisa lihat, terhalang pandangan. Fakashafna anka ghita'aka, mulai hari ini akan dibuka kembali pandanganmu. Wa basaruka al-yawma hadid. Ibunya menyebut Yal Basir, Al-Bukhari sampai pada ayat wa basaruka al-yawma hadid. Pandanganmu mulai hari ini akan kembali menatap dengan tajam. Padahal itu ayat tentang akhirat. Dibacakan oleh Al-Bukhari, Allah, ibunya menyebut Yal Basir, tertidur capek ngantuk tidur, anaknya tiba-tiba langsung seketika terbuka pandangannya, bisa melihat. Saking kagetnya lompat Al-Bukhari, dikejar ibunya. Umi laqad ra'ait. Saya sudah lihat pagi sekarang, kata anaknya. Ya. Kaget ibunya bangun. Ya. Dipeluk, saat dipeluk itu kata ibunya, rubama ra'aita bil qalbik. Mungkin Ananda lihat dengan hatinya, bukan dengan matanya. Belum percaya. Kata Al-Bukhari, la bal bi aini, tapi dengan mata saya. Ibu pakai baju ini warnanya. Di sekitar kita ada benda ini disebutkan. Allah, ibunya menangis di peluk anaknya. Masya Allah. Sejak saat itulah beliau belajar hadis sampai menjadi muhaddis yang sangat terkenal sampai sekarang. Ya. Menulis Sahih Al-Bukhari sejak saat itu 16 tahun menulisnya. Pergi ke Mekah menulis dan di Madinah diselesaikan. 16 tahun menulis Sahih Al-Bukhari. 16 tahun. Ya. Ada orang 16 hari pengen belajar Al-Bukhari. Bisa, sempurnakan. Tapi poin yang mau saya sampaikan, bagaimana bisa yang tadinya divonis permanen buta, nggak bisa lihat, dokter sudah hand up, tiba-tiba selesai seluruhnya karena kasih sayang perlakuan orang tuanya.
bapaknya punya visi, ibunya doa dengan syahdu, masya Allah, semua terbuka, nikmat kehidupan keluarga. Ya. Karena itu kita cukupkan sampai di sini dulu sementara. Anda tidak akan pernah merasakan kenikmatan kecuali saat pulang melihat anak yang masih SD atau TK itu dia salat ganti baju, tiba-tiba dia berdoa membacakan Rabbighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak terbayar itu. Ya Allah, mohon ampuni dosa bapak ibu saya. Sayangi keduanya sebagaimana keduanya selalu menyayangi saya setiap kecil. Bahkan ada sunnahnya dalam makan itu, ada doanya. Terutama saat puasa. Kenapa sih nggak dibiasakan kalau puasa misalnya hari pertama bapaknya yang berdoa, terus keluarga yang lain mengaminkan, ya, wahai Allah, terima kasih kau berikan rezeki yang halal pada kami saat ini. Kalau bukan karena karunia-Mu tidak akan mungkin makan sampai dengan saatnya kumpul dengan keluarga. Berikan kesehatan pada kami, bimbing anak-anak kami, istri kami. Itu masya Allah, anaknya ibunya mengaminkan, amin ya Allah. Besoknya ibunya berdoa, ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba menjadi istri yang baik, ibu yang salehah. Anugerahkan ya Allah kesempurnaan dalam kebaikan pelan-pelan. Yang hebat hari ketiga saat si kakak sampai adiknya berdoa, ya Allah, mohon berikan kesehatan pada ayah yang membanting tulang bekerja. Sehatkan, kuatkan ya Allah supaya dapat membawa rezeki yang halal. Sabarkan ibunda supaya bisa memberikan kebaikan dalam kehidupan ini. Masya Allah, enak rasanya. Jangan lupa, pernah nggak dicoba begitu? Yang punya teorinya kita, yang praktekkan agama lain. Kalau sudah di meja makan itu tangannya dilipat begini kan, boleh berdoa, wahai Bapa di surga, Mama di mana? Ayo coba dimulai ya. Sayang kalau nggak dipraktekkan, karena besok-besok belum tentu ketemu lagi. Ya. Cukup dulu ya. Masih ada waktunya atau sudah habis? Habis, baik. Mau dicek kali imamnya atau cukup saja? Cukup. Ada door prize? Ya. Saya minta izin bacakan cepat saja. Mungkin kita batasi ya sampai 9:04 selesai. Ya. Ini kita jawab dulu sebentar. Setelah itu kita istirahat. Karena subuh besok saya tidak akan lama, langsung minta izin. Kami akan langsung berkemas karena selesai subuh kita sejenak saja ya taklim sebentar. Kami akan langsung kembali karena harus ada taklim yang diikutinya dikasih. Saya jawab ini sebentar. Ustaz, bagaimana ciri-ciri orang yang diterima amal solehnya dunia akhirat? Cirinya diantaranya satu, ya, ibadahnya semakin khusyuk. Semakin khusyuk. Bisa dilihat paling gampang Al-Anbiya ayat 90. Ya. Satu, semakin khusyuk, enak rasa ibadahnya itu. Yang kedua, cepat berbuat kebaikan. Kalau dulu suka nunda-nunda, sekarang dipercepat. Cepat. Bahasa Qur'annya yusari'una fil khairat, cepat sekali. Ya. Kalau dulu ketinggalan sholat fardu biasa aja, sekarang ketinggalan sholat sunnah sudah gelisah. Itu tandanya ada kebaikan. Ya. Yang pertama semakin khusyuk, kedua cepat berbuat kebaikan. Ya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, selalu menjaga diri dalam kebaikan dan tidak ingin terfikir untuk berbuat maksiat. Menjaga dari perbuatan buruk. Yang ketiga, hati-hati itu, hati-hati. Di saat bekerja, dilihat-lihat, diminta tanda tangan, kalau dibaca dulu proyek yang nggak jelas, berat tangannya tanda tangan. Itu artinya ada kebaikan. Tapi kalau maaf, koneksinya cepat sekali dalam keburukan, ada yang salah dalam imannya itu. Ya, ada yang salah. Pelan-pelan. Jadi itu diantara tandanya. Bagaimana mempertahankan taufik yang sudah diberikan oleh Allah? Tingkatkan dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Ya, selalu perbanyak, keluarkan, tingkatkan, dan harus punya visi ya. Misal, sebulan ini ingin belajar meningkatkan amalan sholat sunnah, keluarkan amalan sholat sunnah pelan-pelan. Ya. Terus biasakan sampai tumbuh rasa senang dengan menunaikan itu. Kalau sudah nikmat, nanti akan ada perasaan yang sangat luar biasa. Ketinggalan sedikit saja sudah nggak enak. Ya. Setelah itu tingkatkan bacaan Quran. Ada sahabat bukan nanti di At-Tibyan halaman 49 ya, di akhir bab yang kelima. Itu Masya Allah, ada sahabat punya wirid. Bapak Ibu biasakan kalau mau tidur tuh punya bacaan Quran yang dibaca. Biasakan ya. Nanti tidurnya enak, tenang gitu ya. Kalau nggak percaya silahkan, atau malam-malam baca. Ada sahabat yang membiasakan baca Al-Baqarah. Ada yang lain Qul huwallahu ahad. Ada. Ya, dibacakan itu aja. Sampai satu ketika saking lekatnya dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Ini orang lupa sebelum tidur, dia nggak sempat baca karena saking capeknya. Tiba-tiba bangun itu menjelang subuh. Temannya kaget nanya, kenapa? Saya mimpi barusan diseruduk Al-Baqarah. Seruduk sapi betina. Betul, itu kisahnya tercantum dalam kitab An-Nawawi.
Jadi saking dekatnya dengan Quran, Qurannya ngingetin. Ya. Kan ada itu ya, yang kalau biasa baca Quran itu, kalau dibacakan, ya Masya Allah. Ya. Nah, sampai kaget tuh. Ya. Kalau dibacakan itu Masya Allah, ya. Sampai lekat luar biasa. Karena itu silahkan tingkatkan amal solehnya dan jauhi maksiat, maka taufik akan terjaga, tidak akan pernah berubah. Kalaupun nama Anda Pak Taufik tapi tidak pernah berlatih seperti itu nggak akan dapat. Ya, sempurnakan. Dan kalau terfikir untuk berbuat maksiat, paling gampang jaganya begini. Bayangkan akan meninggal seketika, itu paling gampang. Misal ada orang yang melakukan hal yang tidak bagus, minta sesuatu, bayangkan saat merespon itu seketika meninggal dunia. Kata ulama akan terjaga itu. Ya. Ada orang ngajak berdusta, saat berdusta ibu bayangkan bagaimana saat berdusta itu meninggal. Sudah sholat 40 tahun, ikut taklim, tiba-tiba meninggal 4 detik dalam keadaan dusta. Diumumkan di akhirat pada penduduk langit dan bumi. Si fulan sholat 40 tahun, taklimnya rajin, meninggal dalam keadaan berdusta selama 4 detik. Gimana itu rasanya? Ya. Kekuatan istighfar terjadi pada setiap kehidupan para nabi. Menjadi orang yang senantiasa beristighfar. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya rajin istighfar. Dan bagaimana caranya senantiasa beristighfar? Ya rajin istighfar. Ya. Baik, istighfar, jauhi hal yang kurang bagus. Apakah bersalah jika suami memanggil istri dengan ummi atau jika sedang berbincang dengan anak? Boleh, tidak ada masalah. Kalimat ummi yang dilarang itu maksudnya memperlakukan istri seperti ibunya, itu maksudnya. Tapi kalau manggil istri dengan ummi, maksudnya ke anak-anaknya untuk mengibukan, itu boleh. Ya, seperti bapak dalam bahasa Indonesia manggilnya mama. Emang mama siapa itu? Ya kan bukan ibu kandungnya. Itu maksudnya, ya. Itu maksudnya. Ini boleh saja, boleh sah. Di Arab itu biasa. Ya. Itu biasa. Ini terakhir, Pak Ustaz, ya, qasar atau jama' dalam sholat dilakukan pada saat safar perjalanan menuju suatu tempat yang jauh. Dan bagaimana halnya jika sudah sampai tujuan dan bermalam? Ya, apakah sholat tetap di jama' atau di qasar? Ya, baik. Sudah malam ini ya, bertanya tentang ini. Alhamdulillah, bagus. Boleh kalau tetap diniatkan safar. Batasnya 3 hari kurang lebih. Di antum kan sekarang saya kesini, mau diniatkan misalnya niat safar. Ya, bukan niat mukim. Jadi begitu sampai niatkan masih niat safar, itu masih boleh jama' dengan qasar. Ya, kecuali kalau sudah sampai sini sayang masjidnya udah ada di samping dan sebagainya, misalkan kegiatan masih padat berhubungan dengan masjid, maka niatkan mukim. Niat mukim sampai besoknya subuh. Ya, kalau nyambung lagi ke zuhur, asar, baru niatkan safar saat itu. Saat mulai keluar. Nah, itu sudah mulai berlaku hukum jama' qasar. Oke? Masih boleh sholat sunnah enggak? Kalau mukim masih boleh, ya, kalau mukim masih boleh. Bagaimana orang yang masih bermaksiat tapi hafalan Al-Qurannya masih terjaga? Bukankah salah satu yang membuat Al-Quran tidak bisa dihafal karena bermaksiat? Jangan keliru memahaminya. Quran surah 17 ayat 82. Ada penghafal Quran bermaksiat, bukan dijaga. Kalau dia sadar dengan Quran yang tepat bermaksiat, maka Quran itu sejatinya bukan menjaga dia tapi membiarkan dia menumpuk dosa. Perhatikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari sebagian ayat Quran bisa menjadi rahmat dan syifa bagi orang-orang beriman. Tapi wala yazidu dhalimina illa khasar. Quran yang dia hafalkan tidak akan menambah bagi orang yang menghafalkannya kalau dia bermaksiat kecuali berbagai kerugian. Kenapa? Karena orang dah hafal Quran berbuat salah, dia dosa. Tapi yang hafal Quran berbuat salah, dosanya 2 kali lipat. Karena dia tahu Qurannya, diberikan ayatnya, dia berdosa juga dan paham itu ada ayatnya, dosanya 2 kali lipat. Ya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun? Pandai minta pada orang berbuat baik sementara engkau melupakan dirimu dan engkau itu tahu Alkitab. Hafal Qurannya, engkau lupakan itu. Akalmu ditaruh di mana kata Quran itu? Hati-hati. Jadi bukan berarti terjaga, bukan, tapi sesungguhnya menjadi bencana kalau dia tidak taubat. Berbahaya itu, berbahaya. Sama seperti begini, ya, dipromosikan jabatan terus naik, tapi selama naik jabatannya itu maksiat terus, ya. Makannya salah, minumnya salah, maksiatnya banyak dan sebagainya. Tapi dia merasa nikmat dengan itu, ya. Itu hati-hati. Saya pernah nadar untuk membiayai sekolah seorang anak tukang sampah ketika belum mendapat kerja. Setelah dikabulkan mendapat kerja, anak tersebut sudah pindah dan tidak diketahui keberadaannya. Bagaimana dengan nadar yang saya pernah lakukan, Ustaz? Anak tukang sampah banyak, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi yang dispesifik untuk nadar ada satu,
Bagaimana solusinya ketika saya tidak temukan nazarnya tetap berlaku? Yang tetap berlaku. Kalau tidak menemukan orangnya, ibu bisa temukan orang lain yang sekiranya dalam keadaan yang hampir sama, ya, atau keadaan yang serupa, walaupun bukan anak tukang sampah misalnya, tapi dia sangat membutuhkan nilai yang sama, itu yang diberlakukan. Berapa biaya yang ingin disediakan, ya, berapa jumlah yang sebelumnya pernah dihitung, itu berikan kepada yang berhak, yang mungkin bukan orang yang dimaksudkan ini, ya. Sah hukumnya, dan semoga Allah memberikan pahala. Masya Allah, ada orang tidak ingat, ibu masih ingin berbuat baik, maka insya Allah pahala diberikan. Amalan mana yang lebih cepat memasukkan seorang hamba ke dalam surga? Apakah ibadah mahdoh atau ghair mahdoh? Kalau mahdoh itu yang fardu, yang wajib. Ghair mahdoh biasanya sunnah. Sunnah. Anda mengerjakan fardu, meninggalkan sunnah misalnya, itu masih berpahala. Tapi kalau mengerjakan sunnah, meninggalkan fardu, itu dosa. Makanya mempercepat ke surga itu yang fardunya tunaikan. Kalau ingin semakin cepat lagi, fardu dan sunnahnya tunaikan. Ya, tinggal pilih aja. Apalagi ditambah menghafal Ali Imran 10 ayat terakhir. Terakhir, habis Ustadz dulu pernah ya maksudnya beliau pernah menjodohkan teman hingga akhirnya mereka berpacaran kurang lebih 4 tahun dan belum menikah juga. Apakah kita ikut nanggung perbuatan tersebut? Dan bagaimana cara menasihati teman tersebut supaya terlanjur pacaran selama 4 tahun? Hadis Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya. Kalau ada teman kita ini membantu seseorang untuk mendapatkan kebaikan supaya segera mendapatkan hal yang baik, segera menikah dan sebagainya, maka dihitung berdasarkan niatnya. Dia tidak akan dihisab dengan perlakuan yang kurang baik ya. Hanya dia memiliki kewajiban untuk mengingatkan. Tetap ingatkan supaya tujuannya tetap terjaga, jangan dibiarkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Seperti Anda menyodohkannya, begitulah mengingatkannya. Ya. Ayo sampaikan dengan kebaikan-kebaikan. Mulai satu-satu, jangan keduanya dulu satu-satu terpisah. Ajak yang paling gampang diajak bicara dulu. Tapi sebelum mengajak, sebelum menyampaikan, berdoa dulu kepada Allah, minta. Duhai Allah, ya, hamba mohon kepadamu. Hamba sudah memohon supaya dia bisa dipersamakan dalam kebaikan. Maka mohon ya Allah dengan segala keagunganmu pelan-pelan. Hamba tidak ridha kalau mereka berbuat salah dalam hidupnya. Satukan dalam kebaikan, dilembutkan hatinya. Kalau sudah berdoa, baru minta, itu insya Allah akan lebih cepat. Akan lebih cepat, ya. Lalu satu-satu, jangan dulu keduanya, pelan-pelan, dan semoga Allah mempercepat itu semua, ya, kebaikannya. Baik. Cukup? Kalau cukup berarti ini di sini. Baik. Yang pertama, boleh silakan acungkan tangan yang pengen. Pasti satu itu mikirinnya, paling Ali Imran yang 10 ayat. Ayo yang pengen siapa? Baik, Pak. Sebentar Pak, belum ada pertanyaannya. Baik, tolong simpulkan pelajaran kita malam ini. Bisa diterima? Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Cukup. Baik. Bapak pilih yang mana Pak? Yang mana? Yang bawah. Baik. Yang ini Pak ya. Tadinya sih buat yang ngalihin kan yang besar ya. Silakan Pak. Terima kasih. No. Satu lagi ini, Masya Allah. Siapa? Baik. Siapa yang mau setoran hafalan silakan. Oh iya. Setoran hafalan ya. Ingat hafalan bukan bacaan. Ali Imran. Salah saya.
bisa pada duduk ini di ruangan ini ya. Perjanjiannya dites dulu itu. Ayo, halo. Mau ditunda ini sampai besok subuh nih. Kalau begini ceritanya. Baik, yang terakhir karena ini mesti harus disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita coba akhiri dulu dengan pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan untuk semuanya. Baik ya. Pertanyaan kami sederhana saja. Sederhana saja. Dari sekian uraian yang tadi telah disampaikan, ya, yang meminta kepada kita mempererat kebaikan dan sebagainya, ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah membangun kekerabatan yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan. Yang kedua, membangun kekuatan dalam rumah tangga sehingga menjadi pribadi yang soleh di kemudian hari. Pertanyaannya adalah, Allah sudah berjanji dalam Quran, jika ada keluarga yang mau berubah, memperbaiki kehidupan dirinya, mendekat kepada Allah dengan kebaikan, Allah akan sediakan satu tempat di surga untuk seluruh keluarga besar ini. Baik, pertanyaannya adalah, surat itu, ya, surat apa, ayat keberapa, dan kalau membacakan, silakan angkat tangan. Silakan dibuka dari Al-Fatihah sampai atas. Kalau kelamaan saya pulang duluan. Surat apa, ayat berapa? Baik, silakan Mas. Kata kuncinya, wahyu yang turun pada Nabi Musa itu di bukit apa tuh? Paling gampang. Sebentar, keduluan sama ini. Surat 52 ayat 21. Silakan Pak, hafalannya. Jadi katanya langsung ya. Baik. Tadi saya bilang apa-apa bacaan? Oh, bacaan. Baik, silakan. Bacaan yang sudah dihafalkan. Baik, silakan Mas. Ada dua hadiah, pilih yang satu atau yang kedua. Oh yang bagus. Ini ya. Alhamdulillah. Silakan. Ya. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, akhir sudah kita untuk malam ini. Semoga ada kebaikan yang kita dapatkan hingga berjumpa esok hari. Tolong diingat-ingat, saya tadi janji apa saja, ingin cerita ini, cerita itu. Kalau ada yang belum, ingatkan nanti subuh saya ingin tepati janji dulu ya. Dan kalau belum ada, mohon maafkan saya, karena kan belum tentu juga hidup sampai besok subuh ya. Dimaafkan saya kalau ada sesuatu yang kurang berkenan ya. Kan kita tidak tahu ya. Siapa tahu kan bisa keluar dari sini tiba-tiba saya meninggal duluan, bisa terjadi. Terus Bapak Ibu kan cerita yang tadi baru belajar sama Ustaz Hadi kan macam-macam. Atau sebaliknya Bapak Ibu meninggal duluan, terus saya cerita ya, baru tadi ketemu ya. Kaidah ya, hati-hati. Kita tutup. Kalau Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak kebaikan, maka segera berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak kebaikan, maka berlomba dengan para pendosa untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.